Kalau misalkan suhu di ruangan saya itu saat ini 33,8 derajat, yang ini ya. Kemudian kelembabannya 69% dan statusnya itu maksudnya kategori panas. Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IQ Plus. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara monitoring suhu dan kelembaban dengan DHT11 menggunakan Blink via Wi-Fi dan juga display di LCD dan juga dilengkapi dengan LED indikator. Di sini LED indikator yang digunakan itu warna merah dan warna biru. Warna merah itu untuk menunjukkan kondisi panas dan biru itu dingin. Kalau misalkan kondisinya normal itu dua-duanya tidak akan hidup gitu. Nah, untuk kalian yang sedang buru-buru, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Mari kita mulai. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah tampilan atau skema wiring dari produk atau sistem IoT yang akan kita bangun. Dan ini adalah deskripsinya. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian dalam cara wiring, saya langsung saja praktikkan ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, baik di layar maupun di aktual ini, saya sudah menyediakan beberapa komponen. Yang penting itu di antaranya adalah DHT11, kemudian LCD 16x2 I2C, lalu kabel jumper, terus kemudian ada resistor, kemudian LED warna merah dan warna biru. Sorry, ini lampunya masih belum ini. Oke. Langsung saja kita lakukan pemasangan. Pertama kita hubungkan dulu pin negatif yang warna merah, kemudian pin data warna coklat, lalu pin positif warna merah. Ini warna hitam, coklat dan merah seperti ini. Lalu ini simpan dulu. Lalu kita hubungkan dulu pin ground dari DHT11 dari WMSD1 mini ke jalurnya seperti ini. Lalu yang dari kaki atau 5 volt, pin 5 volt dihubungkan ke jalurnya juga seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita hubungkan DHT11-nya. Negatif di negatif, positif di positif. Kemudian untuk pin data di D3. Seperti ini. Oke, untuk DHT11 sudah selesai. Kemudian kita beralih ke LCD I2C. Nah, kita hubungkan dulu. Untuk ground itu warna putih. Seperti ini. Kemudian VCC warna kuning. Warna kuning di sini ya, VCC ya. Oke. Kemudian SDA warna hijau dan SCL warna orange. Nah, seperti ini. Ya. Nah, pastikan kalian tidak salah menempatkan pin-pin ini karena kalau misalnya salah penempatan nanti bisa merusak komponen gitu ya. Pertama-tama kita pin ground dulu. Posisikan ke kaki ground, kemudian VCC ke kaki 5 volt. Kemudian untuk SDA kita ke D2 samping D3. Kemudian untuk SCL itu di D1. Kalau misalkan kalian pakai microcontroller yang berbeda, silahkan sesuaikan saja dengan datasheet yang ada. Oke, ini udah selesai. Kita simpan. Oke, seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kemudian di sini kita langsung hubungkan saja untuk LED-nya. Ini ada 2 LED, warna merah dan warna biru, dan pastikan kalian tidak salah untuk penempatannya. Untuk kaki positif itu yang lebih panjang dan kaki negatif itu yang lebih pendek gitu. Kita simpan dulu seperti ini. Kita pasang. Nah, seperti ini. Ini kaki negatif di kiri ya. Yang atas yang biru juga. Nah, kemudian kita hubungkan kaki positif ya yang ada di kiri menggunakan resistor yang LED biru juga sama.
seperti ini. Oke, sorry, ini lampunya kurang. Oke, nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan dari resistor ini untuk LED warna merah ke D6. Oke, sebentar, ini agak susah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kaki positifnya LED warna biru kita hubungkan ke yang pin D5, sampingnya D6. Setelah ini selesai, kita hubungkan kaki negatif dari masing-masing pin dari LED merah ke ground dari WMOS, dan ini juga sama. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk rangkaiannya sudah selesai, dan kita akan beralih ke Blink. Kita akan konfigurasi Blink. Oke, sebentar. Nah, silahkan kalian buka browser kalian dan ketik Blink, lalu kalian akan diarahkan atau ditampilkan website ini. Kalian klik saja, lalu setelah kalian klik, silahkan login bagi yang belum punya, silahkan login bagi yang sudah punya akun, dan sign up bagi yang belum punya akun. Dan setelah itu selesai, nanti kalian akan masuk ke ini, ke tampilan dashboard. Nah, setelah itu selesai, kalian pilih developer zone, lalu create atau new template, klik. Kemudian namanya katakanlah ini DHT11 seperti ini. Terus hardware-nya kita pilih SP8266 dan connection type-nya WiFi. Kita klik done. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan beberapa hal, yaitu konfigurasi template, setup data stream, kemudian web dashboard, dan first device. Kita langsung saja masuk ke web dashboard. Lalu kita scroll down, kita pilih label. Oke, seperti ini kita duplikasi. Nah, setelah itu kita klik gear ini untuk mengkonfigurasi label yang sudah dipilih. Kemudian titelnya kita ganti jadi temp. Nah, temp itu suhu ya, atau temperatures. Terus kita create data stream, virtual pin. Lalu untuk ininya pakai pin V0, data type-nya integer. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih unitnya atau satuannya, kita pilih Celsius, derajat Celsius. Nah, ini temperature. Setelah itu selesai, minnya itu 0, maksimalnya itu 100 derajat. Terus create. Nah, ini sudah selesai. Kita klik save. Lalu kemudian untuk label C, untuk label satunya, untuk humidity atau kelembaban, saya namai humid saja atau humidity. Terus kita create data stream, dan virtual pinnya kita klik. Kita menggunakan pin V1, unitnya adalah persentase atau percentage. Kita cari dulu. Nah, ini dia, percentage. Terus kita maksimalnya itu kita bukan 2 ya, ini 100. Jadi 0 sampai 100%. Kita create. Terus kita klik save. Nah, ini hanya display saja, bukan data aslinya, hanya tampilan saja. Seperti ini gambarannya. Nah, setelah ini selesai, kita kembali ke home, dan kita klik ini, the first device. Katakanlah device-nya DHT11 gitu ya, samakan. Kita create. Lalu kita akan mendapatkan kode ini. Kita copy saja. Nah, setelah itu selesai, klik save. Konfigurasi Blink di websitenya sudah selesai, dan kita masuk ke kode. Nah, untuk kode, silahkan kalian sesuaikan ini
dengan yang telah kalian dapat dari Blink. Ini kita copy saja, ini hapus dulu, langsung terus paste dengan yang baru. Lalu kita juga harus memastikan konfigurasi pengiriman datanya sudah selesai. Oke, tadi ini untuk temperaturnya itu kan kita menggunakan V0 kan, kita sesuaikan V0, terus untuk humidity-nya V2. V1. Nah, setelah selesai, silahkan kalian hubungkan kabel serial USB kalian ke Wemos D1 Mini. Nah, lalu setelah dihubungkan, kalian akan muncul seperti ini. Terus kalian klik bagian ini, terus pilih ini ya, Lolin Wemos D1 R2 Mini, ini ya pilih, dan klik OK. Ini untuk ininya pencariannya seperti ini, D1 R2. Nah ini ya, klik OK. Lalu setelah selesai, kita upload saja kodenya. Oke, proses compiling sudah selesai dan ini dalam proses uploading. Oke, setelah proses uploading selesai, kita harus melakukan konfigurasi di bagian sistem Blink yang ada di device. Soalnya kan kita pengen menampilkan atau pengen melihat monitoring dari sensor dan data dari sensor di HT11 melalui HP gitu ya. Kita pindah ke device yang satunya. Oke. Sekarang kalian sudah melihat tampilan untuk dari kondisi aktual dari device, kemudian juga dari layar HP saya. Nah, kita masuk ke aplikasi Blink. Kalau misalkan konfigurasi kalian di website sudah selesai dan benar, kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, langsung saja kita klik. Lalu, nah ini adalah tampilan kosongan. Kita harus melakukan konfigurasi dulu untuk Blink device-nya di HP gitu. Kita klik tanda kunci yang warna hijau di atas, kita klik itu. Kemudian kita klik yang bagian plus di bawah warna hijau. Seperti yang di website, kita pilih juga bagian display, kita klik value display, kita drag, terus kemudian kita duplikasi juga untuk yang satunya. Nah, setelah ini selesai, saya konfigurasi dulu. Saya sesuaikan dulu. Oke, seperti ini saja. Nah, kemudian kalian, tambah lagi. Untuk di bagian display itu adalah superchart. Superchart kita klik di sini. Bentar, saya pindahkan dulu sini nih. Oke, superchart seperti ini. Terus diduplikasi lagi ke bawah. Nah, kita pilih dulu kotak yang kiri. Kita klik yang itu. Terus kemudian data streamnya kita pilih temperatur yang V0, design, kita klik design. Alignment di tengah, di sini tulis katakanlah temperature temp ya, terus auto. Nah, terus selesai. Kemudian di sini kita pilih lagi yang satunya, kita klik data stream, lalu humidity atau humid di V1, kemudian klik design, titelnya adalah humid, terus alignment, terus kemudian kita klik auto. Kita close. Nah, setelah itu selesai, kita klik lagi yang superchart yang bawah. Kita klik itu, kita klik data stream, lalu choose data stream, lalu pilih temperature. Kita close dulu, kita pilih design. Titelnya adalah temperatur. Kita buat alignment di tengah, lalu legendnya kita hilangkan saja karena tidak diperlukan. Kita close. Yang satu lagi kita pilih lagi di stream, kita pilih choose data stream, kita pilih humidity,
lalu kita close, kita pilih design, lalu titelnya kita pilih ketik humidity, alignment-nya di tengah, legend-nya dihilangkan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini tampilan untuk konfigurasinya sudah selesai, kita close. Nah, harusnya kalau misalkan kalian sudah meng-close tampilan konfigurasi tadi, harusnya sudah muncul gitu ya untuk nilai temperatur dan humidity. Nah, karena sistem saya itu di kondisi saya itu tidak muncul, ada beberapa hal yang harus di solving. Nah, setelah saya riset sebelum saya membuat video ini, ternyata yang jadi masalah adalah si DHT11 ya, yang ini ya, si DHT11 ya. Ini si DHT11-nya itu tidak menampilkan data karena asumsi saya karena ini sudah lama gitu, saya beli, sudah lama saya gunakan dan sudah usang gitu, dan ada error gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian serial monitor ke Arduino IDE, terus kalian lihat di serial monitor. Nah, sebentar. Di sini bakal ditampilkan tulisan gagal membaca data dari DHT11. Ini adalah sumber utama dari masalah yang terjadi pada device saya. Kalau misalkan punya kalian pun seperti itu, kemungkinan besar masalahnya ada di DHT-nya. Nah, bagaimana cara solvingnya? Cara solvingnya adalah, sebentar saya simpan dulu di sini. Cara solvingnya adalah, kalau dari punya saya, ini kita copot saja unplug dan plug, copot dan pasang, sesederhana itu. Dan nanti nilai yang ada di sebentar, kita cek dulu nah ini dia. Nah, setelah lepas pasang, ini nilainya bakal muncul, dan di device dari device HP saya juga muncul kan, itu temperature dan humidity-nya. Dan juga di serial monitor sudah muncul kalau misalkan suhu di ruangan saya itu saat ini 33,8 derajat, yang ini ya. Kemudian kelembabannya 69%, dan statusnya itu maksudnya kategori panas. Nah, seperti itu teman-teman. Dan oh iya, satu lagi di sini, sebentar. Oke. Nah, di sini kalau misalkan statusnya panas, itu LED merah bakal hidup. Kalau misalkan kondisi suhunya dingin itu di bawah 20 derajat, si LED biru akan hidup. Kalau misalkan panas, itu ketika kondisi suhunya itu di atas 30 derajat gitu. Kalau misalkan ada di antara 20 derajat dan 30 derajat, katakanlah 26 derajat suhu ruangannya, itu si LED-nya tidak akan hidup dua-duanya gitu. Seperti itu logikanya. Nah, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.